Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Hari ini insyaallah kita akan mempelajari tentang teladan Muhammad dalam bermasyarakat. Ini merupakan bagian dari materi di dalam SKI mengenai masa dewasa Nabi Muhammad SAW. Minggu lalu kita semua sudah mempelajari dua hal penting di dalam materi ini, yakni tentang pernikahan beliau dan juga bagaimana teladan di dalam berkeluarga. Nah, hari ini kita akan lanjutkan untuk mempelajari tentang teladan di masyarakat seperti apa. Sebagaimana kita sudah pahami dan kita ketahui bahwasanya Nabi Muhammad SAW memiliki gelar Al-Amin. Gelar Al-Amin ini disandarkan oleh penduduk Mekah karena Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai seorang laki-laki yang penuh dengan amanah, jujur dan dapat dipercaya. Nah, akibat dari kejujuran ini, keamanan ini, Nabi Muhammad bisa menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada saat itu di tengah-tengah masyarakat. Dengan kebijaksanaannya, Nabi Muhammad ketika berusia 35 tahun, pernah di dalam kota Mekah itu terjadi suatu banjir bandang hingga meluap ke Baitul Haram. Akibat banjir tersebut, bangunan Ka'bah makin rapuh dan dindingnya sudah pecah-pecah. Masyarakat Mekah kemudian sepakat untuk memperbaiki kondisi Ka'bah. Mereka juga sepakat bahwa bahan untuk memperbaiki Ka'bah itu harus dari bahan-bahan yang baik. Mereka tidak mau menerima masukan dari hasil jual beli dengan sistem riba, harta rampasan dari orang lain, dan hasil dari pekerjaan tercela lainnya. Nah, pada saat pembangunan sampai ke bagian Hajar Aswad, mereka berselisih siapa yang paling berhak mendapat kehormatan meletakkan Hajar Aswad di tempat semula. Nah, kurang lebih gambaran keadaan saat itu ada di dalam tayangan video berikut ini. Silakan anak-anak semuanya untuk menyimak sebentar. Nanti akan Bapak lanjutkan penjelasannya. Pada saat pemugaran Ka'bah, 4 kabilah Quraisy bertikai. Mereka berselisih menentukan kabilah mana yang berhak meletakkan Hajar Aswad. Setiap kabilah merasa lebih mulia dan lebih berhak melakukan seremoni bergengsi ini. Tak kunjung disepakati, 4 kabilah ini nyaris bentrok angkat senjata. Muhammad muda kembali menunjukkan kepiawannya dalam mendamaikan pertikaian. Muhammad menawarkan solusi cerdas. Beliau melepas sorban dan menghamparkannya di tanah. Kemudian Rasulullah meletakkan Hajar Aswad di atas hamparan sorban, lalu mempersilahkan para tokoh kabilah di Mekah untuk memegang ujung sorban dan mengangkat Hajar Aswad bersama-sama ke tempatnya semula. Sebuah win-win solution yang cerdas dan damai. Mendamaikan juga adalah salah satu bentuk sedekah, seperti sabda Nabi dalam hadis yang diterima oleh Abu Hurairah ini. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap ruas tulang tubuh manusia wajib dikeluarkan sedekahnya setiap hari ketika matahari terbit. Mendamaikan secara adil 2 orang yang bertikai adalah sedekah. Membantu orang lain menaiki kendaraan atau mengangkatkan barang ke atas kendaraannya adalah sedekah. Kata-kata baik adalah sedekah. Tiap-tiap langkah untuk mengerjakan sholat di masjid adalah sedekah, dan menyingkirkan duri dari jalan adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebaliknya, orang yang merusak perdamaian dan terlibat permusuhan mendapat ancaman tidak akan masuk surga. Pintu-pintu surga dibuka setiap hari Senin dan Kamis. Maka diampunilah seluruh hamba yang tidak berbuat kesyirikan sama sekali, kecuali seorang yang ada permusuhan dengan saudaranya. Maka dikatakan, tangguhkanlah ampunan bagi kedua orang ini, tundalah ampunan bagi kedua orang ini hingga mereka berdua berdamai. Ini hadis riwayat Muslim. Nah, seperti itu ya. Jadi ada suatu perselisihan yang terjadi selama 4 hari sampai 5 hari lamanya ya. Tiada keputusan, bahkan perselisihan itu menjurus pada pertumpahan darah di tanah suci. Dan datanglah seorang pembesar Quraisy, Abu Umayyah bin Mughirah al-Makhzumi. Ia berkata, angkatlah untuk menjadi hakim di antara kamu orang yang pertama kali masuk lewat pintu masjid. Mereka menerima cara ini
Dan Allah Subhanahu wa taala menghendaki orang yang berhak tersebut adalah Muhammad. Nah, ketika mengetahui hal ini, orang-orang di sana berbisik, "Inilah Al-Amin, kami rela atas keputusannya, inilah dia Muhammad." Kemudian sebagaimana tadi ada di video, Nabi Muhammad bersabda gitu ya, "Berikan aku sehelai surban." Lalu meletakkanlah beliau ini Hajar Aswad tepat di tengah surban ya, yang lalu para pemuka kabilah yang berselisih tadi itu diminta untuk memegangi setiap ujung-ujung surbannya, lalu memerintahkan mereka secara bersama-sama mengangkatnya. Nah, jadi yang tadinya berselisih siapa yang ingin memindahkan batu Hajar Aswad ini, atas kebijaksanaan Nabi yang pada saat itu masih berusia 35 tahun, Nabi memerintahkan semuanya bisa mendapatkan bagian untuk memindahkan Hajar Aswad ini dengan cara memainkan ujung-ujung surbannya dan digotong bersama-sama. Akhirnya digotonglah ya tadi sampai Hajar Aswad ini diletakkan di tempat semula. Maka selesailah perselisihan itu dengan membawa kepuasan pada masing-masing golongan, dan dengan peristiwa ini nama Muhammad makin dikenal di kalangan penduduk Mekah sebagai orang yang jujur dan bijaksana.